Kebencian bisa menguasai hati. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, sungguh suatu kesempatan yang luar biasa pada hari ini apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman. Kita tahu semua bahwa firman itu adalah kekuatan bagi kita, sehingga setiap hari rohani kita harus diberi makan dengan baik. Saya masih suka dengan sebuah kalimat yang sering saya baca, yang sebetulnya adalah pengingat-ingat bagi kita. No Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, jangan sarapan dulu, saudara-saudara. Artinya, baca Alkitab dulu sebelum kita melakukan yang lain-lain. Karena apa? Manusia tidak hanya makan oleh karena roti saja. Kita perlu makanan rohani yang bisa memberikan kekuatan bagi jiwa dan manusia batiniah kita, sehingga waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, waktu kita bergumul dan menghadapi tantangan yang berat, kita masih punya kekuatan karena manusia batiniah kita kuat karena setiap hari diberi makan oleh firman Allah. Berbahagialah saudara yang hari ini sedang mendengarkan Making Life Better, karena kita sedang membahas kebenaran firman Tuhan, dan topiknya masih merupakan kelanjutan dari pembahasan kita kemarin, bahaya kebencian. Saudara-saudara yang menyimpan kebencian, saudara harus waspada, karena Alkitab mengatakan meskipun ia ramah, janganlah percaya, karena kebencian menguasai hatinya. Dengarkan baik-baik. Meskipun ia ramah, orang yang sedang memiliki hati yang benci kepada orang lain, bisa saja ia ramah di hadapan orang itu. Biasanya orang itu bisa menampilkan wajah yang simpati, kata-kata yang manis. Tapi dengar, karena kebencian menguasai hatinya, kita memang harus berhati-hati dengan kebencian, saudaraku. Karena kebencian bisa memenuhi ruangan hati kita. Nah, Alkitab banyak menyoroti tentang pentingnya menjaga hati kita supaya bersih dan sehat, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang bisa meracuni diri ini. Saya pernah mendengarkan nyanyian yang bagus sekali kata-katanya dan layak untuk disimak. Jagalah hati, jangan kau nodai. Kita diminta untuk menjaga hati, karena hati ini adalah sumber dari segala-galanya. Semua penampilan, perkataan, ucapan, perbuatan kita lahir dari hati. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan warna merah, yang keluar semua warna merah. Kalau hati kita dikuasai dengan warna biru, yang keluar adalah warna biru. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, yang keluar adalah kebencian. Saudaraku, kita diminta untuk berhati-hati. Hati yang dikuasai oleh kebencian itu sangat berbahaya, baik bagi si pemilik hati itu atau orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. Orang yang dikuasai oleh kebencian akan memancarkan sorot mata dan ucapan yang beracun. Banyak yang tidak sadar jika menyimpan kebencian itu sama dengan menyimpan racun. Saudaraku, menyimpan racun dalam tubuh ini sama dengan kita mau bunuh diri. Orang yang dikuasai oleh kebencian bisa menghancurkan roh, tubuh, dan jiwanya sendiri. Kebencian itu bisa melumpuhkan akal sehat, merusak hubungan rumah tangga, bahkan hubungan dengan sesama kita. Masih ingat cerita bawang merah dan bawang putih, saudaraku? Setiap saat bawang merah selalu merencanakan hal-hal yang jahat untuk mencelakakan bawang putih. Tidak ada salahnya dengan bawang putih. Bawang putih tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, yang jahat kepada bawang merah. Tetapi dasar bawang merah sudah menyimpan kebencian. Akhirnya apa saja yang dilakukan oleh bawang putih selalu salah di matanya. Pernahkah saudara menyaksikan film kartun Tom and Jerry? Si kucing yang namanya Tom dan si Jerry itu selalu bermusuhan, kejar-kejaran, tidak pernah akur, karena ada kerinduan, keinginan yang tidak pernah tercapai. Kebencian si kucing ini terus-menerus untuk bisa memangsa si tikus itu. Kebencian telah menguasai hatinya. Pernahkah Anda mendengar berita pembunuhan massal di negara Rwanda yang mengakibatkan 100 juta orang nyawanya melayang dalam waktu 100 hari?
Itu semua adalah ekspresi kebencian yang berujung pada pelenyapan nyawa orang yang tidak bersalah. Jangan kaget jika Anda mendengar bahwa 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. Dan kalau ditelusuri, hanyalah 1 penyebabnya, tidak mau mengampuni karena terlanjur disakiti dan menyimpan kebencian yang tidak pernah diselesaikan. Jangan heran jika ada istri yang tega membunuh suaminya sendiri. Dan jangan kaget jika ada suami yang berani membakar istrinya hidup-hidup. Itu semua adalah buah dari kebencian yang tidak pernah diselesaikan. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena hati orang itu sudah dikuasai, sampai orang itu sendiri tidak bisa menguasai hatinya. Karena yang menguasai hatinya adalah kebencian. Betapa tragis hidup sekali dan dikuasai oleh kebencian. Saya tahu apabila engkau sedang hidup dan hatimu dipenuhi dengan rasa benci, apakah itu benci kepada istri, benci kepada suami, benci kepada tetangga, benci kepada pendeta, benci kepada teman, benci kepada siapapun yang ada dalam hidup saudara. Yang jelas saya bisa menebak sekarang ini, engkau yang sedang dipenuhi dengan kebencian, engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak mungkin saudara hidup dalam kebencian dan bisa menikmati ketentraman batin. Tidak mungkin, karena kebencian itu bisa meracuni kehidupan saudara. Dengar baik-baik, ketika Anda membawa cangkir yang penuh dengan kopi, kemudian tersandung, maka yang tumpah adalah air kopi. Ketika Anda membawa seember air comberan, kemudian Anda tersandung jatuh, yang keluar dari ember itu adalah air comberan yang bau itu. Sama, ketika hidup kita dikuasai oleh kebencian, hati kita penuh dengan kebencian, kemudian kita menghadapi stres, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan, Anda sedang marah, maka yang keluar adalah kata-kata kebencian, kata-kata kotor, kata-kata yang penuh dengan kebun binatang, mulai cicak, kambing, anjing, kuda, sampai sapi keluar, kemudian semua ekspresi kebencian masuk. Dan saudara mengatakan, mengeluarkan, mengekspresikan kebencian dalam bentuk perkataan, perbuatan, sorot mata, dan sikap hidup yang bisa menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar hidup saudara. Ketika kebencian sudah menancapkan kakinya dalam hati, maka Anda akan dikuasai oleh 7 hal yang bisa menjadi kekejian di mata Tuhan. Kebencian itu bisa melahirkan antek-antek yang berbahaya, saudara-saudara. Dan saya mau saudara memperhatikan ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. 6 perkara itu, bahkan 7, menjadi antek-anteknya kebencian. Artinya begini, kalau saudara hatimu dipenuhi dengan kebencian, kemungkinan besar ke-7 niat jahat ini akan menjadi buah dari kebencian di dalam diri saudara. Waspadalah, karena Tuhan mengatakan 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Artinya kalau sampai kita melakukan hal ini, kita benar-benar mendukakan hati Tuhan. Tuhan membenci perbuatan-perbuatan semacam ini. Mata yang sombong, lidah yang dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Itu semua berasal dari kebencian. Kenapa ada negara yang di dalam negara itu selalu ada perang antar suku? Kenapa ada peperangan antar kelompok? Kenapa ada pertengkaran yang tidak pernah selesai? Ujung-ujungnya satu, ada kebencian yang belum diselesaikan baik-baik. Saudaraku, kalau saudara mendengar, saudara membaca surat kabar,
Ada suku-suku yang sudah bertahun-tahun tidak pernah akur dengan suku yang lain. Bahkan ada pembunuhan-pembunuhan massal yang terus terjadi terus-menerus, saling balas-membalas. Karena apa? Karena tidak pernah ada penyelesaian kebencian. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan ketika hati kita dikuasai dengan kebencian, mulut kita, sorot mata kita, kaki kita, tangan kita, semua mendapatkan dampaknya dan siap untuk melakukan niat jahatnya karena disetir oleh hati yang penuh dengan kebencian itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ialah mencabut kebencian itu dalam hati kita. Mungkin saudara mengatakan, Pak, bagaimana saya bisa mencabut kebencian itu, Pak? Saya sudah diperlakukan dengan tidak baik. Saya sudah tersiksa, saya dilecehkan. Pak, tidak mungkin. Sakit hati ini, Pak. Saudaraku, saudara punya pilihan. Dan Tuhan menghadapkan engkau dengan dua pilihan. Ada pilihan yang membawa kehidupan, dan ada pilihan yang membawa kematian. Kebencian akan meracuni hidup saudara dan membawa kepada kematian. Bukan hanya saudara sendiri, tapi orang-orang yang di sekitar saudara juga akan terancam kehidupannya. Tapi ada pilihan yang lain, yaitu mengampuni. Dan mengampuni itu akan membawa kehidupan. Saya mengajarkan kebenaran ini sekaligus menganjurkan dan menyarankan saudara untuk memikirkan pilihan yang kedua, mengampuni. Aduh Pak, tidak mungkin saya mengampuni. Saya melihat dia melakukan hal yang jadi depan mata saya. Anak saya sendiri yang menderita akibat kelakuan mereka. Apapun juga alasannya. Yang jelas, kalau saudara ingin hidup tenang, hidup tentram, hidup damai, saudara harus bisa menyelesaikan dan mengusir kebencian dari dalam hati saudara. Saudara mungkin tidak sanggup dengan kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Disinilah saudara membutuhkan kasih Allah. Karena ketika saudara dikuasai oleh kasih Allah, kasih agape, kasih walaupun itulah yang akan memampukan saudara untuk bisa mengampuni. Bukankah Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan tahu persis bahwa kita bisa melakukan perintah itu. Tuhan tidak memberikan perintah yang terlalu berat yang kita tidak sanggup untuk menjalankannya. Saudaraku, kalau Yesus memberikan perintah untuk mengampuni, maka Dia memberikan kepastian bahwa kita bisa melakukan. Karena Yesus bukan hanya memberikan perintah, tetapi Dia juga memberikan sebuah keteladanan. Ketika Dia disalib, Dia tidak berdosa, Dia tidak bersalah. Orang mencibirkan bibirnya, menganiaya, mencambuk, meludahi, dan bahkan membunuh Dia. Tetapi di hadapan orang banyak, Yesus mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, ampunilah mereka yang telah membuat saudara sakit hati dan membuat saudara menyimpan kebencian. Ampunilah mereka sekarang di dalam nama Yesus. Bapa di surga, aku berdoa supaya sahabat-sahabatku hari ini bisa mengampuni. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin mereka bisa melakukan ini. Itulah sebabnya hanya dengan kekuatan kasih Kristus, kekuatan salib Kristus itulah yang memampukan kami untuk mengusir semua kebencian dengan cara mengampuni mereka yang telah mendatangkan sakit hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.